Ini mesin 7 plus. Mana nih? Yang refurbish sama non refurbish. Bisa betul, bisa salah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Chandra, founder dari Caps Chandra Apple Solution. Gua bergerak di bidang jasa servis Apple. Hari ini gua pengen sharing tentang perbedaan mesin yang refurbish sama yang non refurbish kayak gitu. Sebelum gua melanjutkan penjelasan ini, lebih baiknya kalian subscribe dulu, loncengnya kalian aktifin biar kalian tahu notifikasi di saat kita memberikan edukatif untuk kalian semua. Oke? Menurut kalian, ini mesin 7 plus. Mana nih? Yang refurbish sama non refurbish. Bisa betul, bisa salah. Jadi gini, ini mesin bukan refurbish. Ini mesin refurbish. Dari mesin ini, kalian tahu kan perbedaannya di mana? Segel mesin. Biasanya kalau mesin refurbish itu apa? Pasti dia punya segel. Segelnya pasti ada segel. Nah, lihat nggak? Oke. Kalau yang bukan refurbish, dia tuh nggak ada segel sama sekali. Ya, biasa aja, ini nggak ada segel. Nah ini dua-duanya mesin iCloud ya, yang biasa buat gua spare part. Nah, mesin refurbish itu kalian itu kalau dapat iPhone refurbish itu bener-bener kayak keberuntungan aja. Kalau pas lagi dapat yang bagus, ya bagus pasti awet. Tapi kalau pas lagi dapatnya yang jelek, ya biasanya memang mesin itu memang udah nggak sehat. Jadi refurbish itu adalah perakitan ulang kayak gitu. Jadi benar-benar refurbish itu situasinya itu nggak sama kondisinya, rata-rata tuh nggak sama. Ada yang benar-benar perakitan ulang, mesin rusak dibenerin, terus casingnya dirakit dari casing, flexible on off, flexible charging, LCD, kamera, semuanya benar-benar itu rakitan ulang. Nah biasanya refurbish itu ada 3 kelas, kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas triple AA, double AA, kelas A. Itu bahasanya masing-masing. Ada yang kelas ibaratnya dibilang ori 1, ori 2, ori 3. Nah biasanya kalau kelas yang paling bawah atau kita anggaplah sampel kelas C, itu benar-benar semuanya itu rakitan ulang. Dari mesin yang rusak dibenerin, casing sama LCD itu rakitan ulang, dan rata-rata biasanya itu nggak ori. Biasanya tuh rata-rata nggak ori. Berarti kelas C ini biasanya kelas yang paling murah, refurbish paling murah kayak gitu. Nah biasanya bener-bener gak ada yang ori, dari baterai, dari LCD, dari kamera, bener-bener semuanya rakitan ulang kayak gitu. Yang kedua, kelasnya ini biasanya mesinnya bisa antara mesinnya yang rusak dibenerin tapi LCD-nya itu ori, kameranya ori, atau kebalikannya, mesinnya yang bagus kondisinya tapi LCD-nya itunya nggak ori. Itu biasanya salah satu. Nah, kelas yang paling bagus biasanya adalah apa? Walaupun itu rakitan tapi semuanya ori, LCD-nya ori, kameranya original, mesinnya kondisinya bagus. Nah, itu biasanya paling mahal. Itu walaupun refurbish tapi paling mahal. Karena apa? Kualitasnya sama kayak kalian beli resmi aja. Karena bedanya cuma apa? Kalau resmi udah build up, udah di benar-benar dari Apple Store-nya. Tapi kalau refurbish yang kelas paling atas sama semuanya original, cuman rakitan. Jadi refurbish itu rakitan, kalau yang build up itu memang ya udah lu beli udah kayak gitu dari Apple-nya kayak gitu. Jadi
paling enak tuh kayak gitu aja, membedakan refurbish tuh rakitan. Lah rakitannya tuh yang kelas mana nih? Kelas A, kelas B, apa kelas C? Jika belinya harga sangat miring, otomatis kalian dapatnya kelas C. Soalnya terkadang kita juga mendapatkan servisan yang bilangnya beli baru, ternyata CPU udah pernah diganti. Maksudnya CPU-nya udah ribolan kayak gitu kan. Jadi ya otomatis kondisinya pun nggak mungkin sehat. Terus ada yang bilangnya beli baru, ternyata LCD-nya nggak ori, karena itu memang rakitannya, jadi mungkin itu kelas B, mesinnya bagus tapi LCD-nya nggak ori, atau LCD ori tapi mesinnya udah kurang bagus, itu biasanya kelas B salah satunya. Nah kalau kelas A walaupun dia beli refurbish, ya pasti kondisinya pasti sama seperti resmi kayak gitu. Jadi kalau untuk membedakan di bagian kondisi iPhone itu memang agak susah, apalagi kalau pas kalian dapat refurbish tapi yang LCD-nya ori, casing-nya ori, itu bedainnya susah banget. Tapi kalau dibuka, dicek di mesinnya itu biasanya pasti ketahuan antara yang resmi sama yang refurbish, itu pasti ketahuan. Distributor itu kan pengertiannya dia yang belanja. Refurbish itu kan di saat eksekusinya itu perakitan. Lah distributor kan misalnya gue beli mau 1000 piece, ya udah gue kan distributor. Ya gue tuh yang beli itu yang namanya distributor kayak gitu. Terus gue yang jual itu distributor. Lah refurbish itu kan, refurbish itu artinya yang gue tadi jelasin, refurbish itu perakitan. Tinggal kelas mana yang lu beli dapat itu. Mau kelas A, B atau C, di situ aja. Kru, ada pertanyaan kru? Di Caps bisa nggak ngecekin antara refurbish sama yang original benar-benar dari Apple Store? Ya paling kalau kita sih bisa bantu cek, kalian bisa datang ke toko kita bantu cek. Paling ya mau nggak mau tetap kita harus bongkar dulu kayak gitu loh. Mau yang refurbish atau tidak, biasanya paling kelihatan itu di mesinnya. Paling pasti ada segelnya, Nggak itu segel yang di sini atau segel di sini, pasti ada segelnya kayak gitu. Jadi kalau kalian cuma mas, bang, gue pengen dong cekin HP gue, ya paling kita bongkarin aja di depan orangnya, refurbish apa bukan, kayak gitu. Ya tergantung kalian belinya apa. Kalau misalnya kalian beli iPhone 7 Plus baru harga 4 juta, 5 juta, otomatis itu mah refurbish, rakitan. Kalian bisa cek harga barunya berapa. Refurbish itu udah ketahuan banget, harga barunya itu nggak mungkin sama kayak resmi, udah nggak mungkin, beda jauh itu. Dari harga aja udah kelihatan kok. Kalau kalian pas beli second, ya udah kalian bisa tanya lah umumnya kalian belinya dari mana, beli resmi apa enggak kayak gitu. Kalau misalnya kayak kode-kode ZPA, LL itu bisa diganti coy, bisa diganti itu. Gua aja bisa diganti itu, terserah gua mau ganti HP kayak gitu. Ada pertanyaan lagi dari kru? Itu penting ZPA, LLA itu. Kalau bagi gua, karena gua itu teknisi, bagi gua nggak penting. Yang penting bagi gua mesinnya refurbish atau bukan, udah itu aja. Oke. Karena itu bisa gua ganti jadi apapun. Lu mau request apa dari LLA diganti ZPA, gua bisa. Sandra cakep. Nggak bisa, lu mau kepanjangan. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu bisa diganti. Kayak gitu buat pengertian buat kalian semua. Mungkin kita bisa juga buat Q&A, nggak apa-apa. Suatu saat nanti kita bikin Q&A untuk masalah refurbish sama yang resmi. Kayak gitu. Biar kalian mungkin kan banyak pertanyaan ini masalah refurbish, mungkin kita juga nanti adain aja Q&A nanti di IG dulu. Kalau memang ternyata banyak perlu dibahas, bikinin video, nanti kita open juga di YouTube buat Q&A masalah refurbish sama resmi itu gimana sih dari segi mesinnya, terus dari segi tampilan secara langsung. Mungkin bagi kalian yang ingin ngasih contoh, bang coba dong bedain ini buat kita review juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang kalian pengen datang iPhone ini bikin review, misal ada beberapa iPhone kayak gitu, nggak apa-apa, bisa kontak ke manajemen gua, di deskripsi ada kayak gitu. Mungkin itu sharing dari gua, nanti kita bisa lanjut untuk part selanjutnya kayak gitu. Oke, gua Chandra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.